Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratihil mustaqim wa arsyadana ila dinihil matin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segenap santri, wali santri, serta pemirsa rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang alhamdulillah telah kita mulai pada sesi sebelumnya, di mana pada kesempatan kali ini kita membahas satu kalimat lanjutan dari pembahasan kemarin, yakni lafadz alhamdulillahi rabbil alamin. Lafadz ini dicantumkan oleh musannif sebagai lanjutan kalimat basmalah yang telah kita bahas kemarin. Apa makna dari kalimat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah, Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Secara bebas, makna kalimat ini adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau kita urai lebih detail, lafadz alhamdu ini oleh para ulama disebutkan sebagai kalimat yang mengandung makna istighraq. Artinya kalimat yang mengandung makna mencakup keseluruhan. Hingga artinya bahwa segala pujian, apapun itu bentuknya, semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam terminologi ilmu kalam misalnya kita menjumpai ada pembagian hamd ini, pujian ini. Ada pujian yang oleh ulama disebut atas pujian Allah kepada makhluknya. Pujian qadim ala hudus, Allah memuji makhluknya. Misalnya dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada Rasulullah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad berada dalam akhlak yang mulia. Allah memuji kanjeng Nabi, pada hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri, yakni pujian ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jenis pujian makhluk memuji makhluk lain, hudus ala hudus, orang memuji orang lain, seorang ayah memuji anaknya, anak memuji ayahnya, nuwun sewu, seorang pemuda memuji seorang pemudi. Hakikat pujian ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudus ala hudus. Yang ketiga, ada pujian hudus ala qadim. Pujian hamba, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikatnya kembalinya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling puncak, qadim ala qadim, pujian Allah atas dirinya sendiri, tentu kembalinya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, wali santri, pemirsa rahimakumullah, dengan demikian, andaikan kita memberikan satu pujian, satu ungkapan kekaguman atas alam semesta ini, atas manusia orang lain di luar kita, maka kita harus menyandarkan satu kesadaran pokok, hakikatnya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum ini berlaku sebaliknya. Kalau kita mencela orang lain misalnya, kita menghina makhluk lain misalnya, jangan salah, hakikatnya itu kembali celaan itu, hinaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajarkan untuk senantiasa memuji orang lain, memuji makhluk lain dengan dasar semua pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iku lillahi kagungane Allah. Segala pujian kembali kepada Allah, Tuhan semesta alam. Di sini Syekh Nawawi menjelaskan bahwa lafadz lillahi ini merupakan satu ungkapan pujian-pujian secara lafdhiyah. Namun secara istilahi, secara amaliyah, pujian itu diwujudkan bagaimana kita sebagai seorang hamba melakukan amal-amal kebaikan sebagai wujud nyata pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka misalnya disebutkan, fala yatlubul bida'ah bihi wa huwa fi'lun yadullu ala ta'dhimin lun'im
min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamidi. Bahwa perilaku kita, amaliyah kita, pekerjaan kita, aktivitas kita diharapkan mencerminkan satu nilai-nilai kebaikan yang itu merupakan wujud nyata pujian kita, kesadaran kita atas nikmat Allah kepada kita sekalian. Ini merupakan makna pujian dalam arti istilahi. Rabbil alamina. Kata Rabb itu biasa diterjemahkan dengan makna Tuhan. Maknanya tentu tidak salah, tetapi kalau kita telisik lebih dalam, kata Rabb ini berbeda dengan kata ilahun. Secara lafziah barangkali ada makna yang sama, Tuhan, tetapi dimensi maknanya, cakupan maknanya berbeda dengan kata ilahun. Rabb adalah makna Tuhan dalam dimensinya sebagai penjaga alam semesta, sebagai pemelihara alam semesta, sebagai pendidik alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Rabbil Alamin memproklamirkan diri sebagai Tuhan yang berfungsi, yang mengayomi, yang memelihara, yang mendidik alam semesta, yakni ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah mengajarkan satu kesadaran utuh kepada kita untuk senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya syukur itu merupakan manifestasi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengakuan kita atas nikmat Allah kepada kita sekalian ini. Para santri rahimakumullah, dalam redaksi pujian ini ada banyak kalimat yang dimunculkan, tetapi yang paling populer adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini misalnya disebutkan dalam riwayatnya, wa ahsanul ibarati fi dzalika alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat terbaik dalam rangka memuji Allah adalah kalimat yang Allah ajarkan sendiri kepada kita, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala ba'du syafi'iyah afdalul mahamidi ayyuqala alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Sementara sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa di antara ungkapan-ungkapan pujian yang itu juga bernilai baik adalah kalimat hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Kalimat ini biasanya kita ucapkan, seringkali diucapkan, dipakai dalam mengawali sebuah doa. Tentu ini merupakan satu ungkapan atas dasar kebaikan-kebaikan sebagaimana disebutkan para ulama tadi. Ada pula yang kemudian menambahkan kalimat-kalimat yang agak panjang. Misalnya ada kalimat alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam. Zada ba'duhum 'adada khalqihi kullihim ma 'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Ini contoh-contoh redaksi kalimat pujian dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang populer, ada yang kurang populer. Tetapi seluruhnya, semuanya berujung kepada satu kebaikan. Nilai-nilai kesadaran bahwa seluruh yang kita miliki secara relatif ini hakikatnya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian kita punya kewajiban untuk senantiasa memuji Allah, mensyukuri nikmat Allah dengan pengakuan yang paling dalam. Hingga pada saat itulah kemudian kita berharap Allah pun akan senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya dalam seluruh aktivitas kita. Di dalam kaitan ini maka Syekh Musannif menjelaskan, mencontohkan, menteladankan kepada kita betapa ketika beliau menulis kitab ini setelah mengawali dengan kalimat basmalah, beliau sambung dengan kalimat pujian, yakni kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka ini memberikan teladan kepada kita bahwa setelah kita memberikan satu landasan pengakuan, mencantumkan seluruh aktivitas kita atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh lupa untuk senantiasa melantunkan kalimat-kalimat pujian sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan keberkahan, kemanfaatan senantiasa Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.